Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang cerita fantasi. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi bisa dibilang sebagai sebuah kisah atau cerita karangan dengan alur normal, namun sifatnya imajinatif. Seringkali berbagai unsur di dalam cerita tersebut, seperti peristiwa yang terjadi di dalamnya, tidak akan pernah benar-benar terjadi di dunia nyata. Yang selanjutnya ada ciri-ciri cerita fantasi, ada 6. Yang pertama, ada keajaiban, sesuatu yang aneh dan misterius. Maksudnya di sini, cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak nyata, ajaib, dan misterius. Pokoknya sesuatu yang tidak kita temui di dalam dunia nyata. Yang kedua, ada ide cerita terbuka. Ini artinya penulis bebas menuangkan segala imajinasinya atau bebas berhayal. Tidak ada batasan terhadap realitas atau kehidupan nyata, sehingga penulis bisa mengembangkannya dengan sesuka hati. Yang ketiga, ada latar bisa menembus ruang dan waktu. Cerita fantasi bisa menggunakan latar apapun dalam penulisannya, mulai dari yang ada dalam kehidupan sehari-hari hingga yang tidak ada atau bersifat karangan. Yang keempat, ada tokoh yang tidak biasa atau unik. Di sini tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik. Ada kalanya bahkan yang tidak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seseorang yang bisa mengeluarkan api dari tangannya. Yang kelima, ada fiktif semata. Maksudnya bukan kejadian nyata, meski ada juga yang dialami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupannya, hanya saja dilebih-lebihkan. Yang terakhir ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi bervariasi, tidak melulu dalam bentuk bahasa yang formal. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur cerita fantasi dibagi menjadi 6. Yang pertama ada tema. Tema di sini yaitu ide pokok dari suatu cerita yang sudah kita baca atau kita tulis nantinya. Yang kedua ada alur. Alur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Alur maju ini dia menceritakan kisahnya secara maju atau kronologisnya masa kini ke masa depan. Yang kedua ada alur mundur, yaitu dia menceritakan cerita ke masa lalu. Alur yang ketiga yaitu alur campuran, yaitu percampuran dari alur maju dan alur mundur. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh di sini artinya pemain atau pemeran yang ada di dalam cerita itu, dan penokohan di sini artinya watak dari suatu tokoh yang sudah kita baca atau kita tulis. Yang keempat ada latar. Latar juga dibagi menjadi 3. Yang pertama latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Latar waktu di sini waktunya apakah pagi, siang, sore, atau malam. Latar tempat kejadian suatu cerita. Biasanya bisa di sekolah, rumah sakit, ataupun manapun. Yang terakhir ada latar suasana. Suasana yang ada di dalam cerita itu apakah sedih, senang, bahagia, haru, dan yang lain sebagainya. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang di sini sudut pandang orang pertama ataupun orang ketiga. Orang pertama ini biasanya menceritakan tentang tokoh aku, saya, ataupun nama seseorang. Dan sudut pandang orang ketiga yaitu dia menceritakan tentang dia, yaitu penulis yang menceritakan tentang seseorang itu. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat biasanya ada di akhir paragraf atau akhir cerita. Biasanya di sini dia menceritakan pesan atau kesan yang kita baca dari cerita fantasi itu. Yang selanjutnya ada jenis cerita fantasi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada berdasarkan kesesuaiannya, dan yang kedua ada berdasarkan latar cerita. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang berdasarkan kesesuaiannya. Yang A di sini ada cerita fantasi total. Cerita fantasi total yaitu berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terjadi pada cerita
semuanya tidak terjadi di dalam dunia nyata. Contoh, bisa kalian lihat cerita fantasi Nagata, yaitu ceritanya total fantasi penulis. Jadi nama orang, objek, kota benar-benar rekaan penulis dan tidak ada di dunia nyata. Yang selanjutnya ada cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama di dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada di dalam dunia nyata atau peristiwa yang terjadi pada dunia nyata. Yang kedua ada berdasarkan latar cerita. Latar cerita dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada latar sejaman dan latar lintas waktu. Saya jelaskan dulu yang latar sejaman, yaitu berarti latar yang digunakan masa kini atau masa sekarang. Contoh, hanya menceritakan masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang, dipilih salah satu. Selanjutnya ada latar lintas waktu. Nah, berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Contohnya, dia menggunakan masa kini dengan masa prasejarah. Itu yang dimaksud dengan latar lintas waktu. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.